Hadirin, supaya makin malam makin enak, makin kuat. Ibu senang yang kuat? Senang yang kuat apa yang keras? Yang keras, astagfirullah. Kita dengarkan sama-sama tausiah agama dari Habib kita. Sayang Habib ini sudah punya istri. Tadi beliau bilang berencana pengen cari istri kedua. Saya bilang jangan Bib, kita harus setia sama perempuan. Pak alaihi wa sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan bersama guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhdar Al-Haddad dan keluarga beserta rombongan. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Panjang umur fi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki dan semuanya, amin ya rabbal alamin. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dan putra beliau Al-Habib Muhajir Al-Habib Ja'far dan keluarga beliau juga, dan para hadirin wal hadirat bil khusus keluarga besar Bapak Surahmin, almarhum Bapak Surahmin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah dan semua yang hadir, yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Hadirin wal hadirat, kalau bicara tentang keberkahan sholawat tidak akan bisa kita paparkan satu persatu, namun kita Al-Fakir malam hari ini akan memberikan salah satu daripada manfaat keberkahan sholawat. Di zaman Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Syibli dikisahkan oleh beliau. Sebelum kita masuk ke riwayat atau kisah beliau, kita kenalkan dulu ya, kita kenalan dulu sama Syekh Asy-Syibli. Beliau adalah salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala, ahli sufi di zamannya, teman daripada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita kenal sama satu orang wali ya, hadirin, kalau kita kenal sama satu orang wali, kita ikutin hatta sedikit, walaupun sedikit daripada nasihat beliau ataupun jejak beliau, itu kita akan mendapatkan satu kesempatan syafaat dari wali tersebut. Kita kenal sama Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita baca ratibnya. Kita kenal sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita kenal sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita ikuti nasihatnya, kita baca kitab-kitabnya. Kita kenal sama Mbah Hashim Asy'ari, Yai Khalil Bangkalan, kita baca riwayat beliau, kita ikuti nasihat beliau. Insya Allah akan mendapatkan satu daripada tiket syafaat daripada beliau. Semakin banyak kita kenal wali, semakin banyak tiket syafaat yang akan kita dapat, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insya Allah kita akan kenalan dengan Syekh Al-Imam Asy-Syibli. Nama beliau adalah Abu Bakar bin Jahdar Asy-Syibli. Beliau salah satu daripada umat yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikisahkan Al-Imam Ibnu Mujahid, kawan beliau, wali juga. Al-Imam Ibnu Mujahid ketika duduk sama sahabat beliau. Waktu duduk sama sahabat beliau, tiba-tiba Al-Imam Asy-Syibli datang. Ketika Imam Asy-Syibli datang, beliau berdiri, dipeluk Imam Asy-Syibli, dicium keningnya, jidatnya
dicium sama Ibnu Mujahid. Teman-temannya heran. Biasanya kalau Imam Syibli datang biasa duduk ngobrol masalah ilmu, baru selesai salaman pulang. Ini kok tumben, kok dengaran Imam Syibli datang kok berdiri Imam Ibnu Mujahid. Kawan-kawannya heran, ditanya, ya Imam, kenapa engkau berbuat seperti ini? Biasanya kau biasa aja, ini kok berdiri dicium keningnya. Kan kadang-kadang orang bingung biasanya biasa kok ini sampai seperti itu. Imam Ibnu Mujahid menjawab, kemarin aku bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Ibnu Mujahid melihat Rasulullah lagi duduk-duduk sama sahabat. Ketika duduk-duduk sama sahabat, Imam Syibli datang di majlis beliau, di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, disambut Imam Syibli berdiri sama Nabi Muhammad, dirangkul sama Rasulullah, dicium keningnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Mujahid bingung, ya Rasulullah, kenapa kau sampai seperti ini sama Syibli dan temannya ini? Kok bisa seperti ini ya Rasulullah? Iya, kata Nabi Muhammad, Syibli Abu Bakar setiap ba'da sholat fardu dia selalu mengucapkan atau membaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Beliau selalu membaca ini. Kata Rasulullah, dia selalu membaca laqad ja'akum, dua ayat terakhir surah At-Taubah, dibaca setiap sholat fardu. Setiap sholat fardu selesai wiritan, beliau membaca ini laqad ja'akum setiap sholat fardu. Lalu beliau membaca banyak sholawat setelah itu. Itu resep ya, resep untuk bisa dicintai sama Rasulullah. Salah satunya baca setiap sholat fardu laqad ja'akum sampai selesai ya. Ini bawa pulang nih yang ini ya, laqad ja'akum sampai selesai. Hafal kan ya? Sering hadir maulid ini selalu dibaca. Laqad ja'akum nggak dibaca, pasti selalu dibaca kalau hadir maulid. Kalau nggak hafal ya kebangetan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ini perkenalan sama Syekh Asyibli. Kita masuk ke cerita beliau. Imam Asyibli bermimpi bertemu dengan tetangganya yang baru meninggal, perdana, baru meninggal dunia. Ketika di dalam mimpinya ditanya, wahai fulan, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Dijawab sama tetangga beliau ini yang merupakan orang soleh juga. Ini tetangga menjawab, wahai Syekh, di dalam kuburku aku hanya melihat kengerian-kengerian yang luar biasa. Padahal yang meninggal orang baik. Ngeri, kata dia. Malam pertama dalam kubur sangat menyeramkan. Maka dari itu Rasulullah kan berkata apa? Tidak ada malam yang paling menakutkan bagi sang mayit kecuali di malam pertama dia masuk ke dalam kubur. Makanya kita tahlil ya, malam pertama, kedua, ketiga didoakan, dikirimkan Fatihah, dikirimkan doa untuk meringankan daripada di alam kubur ini. Dia bilang, wahai Syekh, aku menderita kengerian hatiku ini. Dia bukan digebukin malaikat ya, belum. Masih takut dalam kubur. Sampai aku tidak bisa berkata apa-apa, lalu aku lihat Munkar dan Nakir datang. Malaikat Munkar dan Nakir datang, aku tambah ngeri, tambah takut saya. Sampai dia berkata, malaikat Munkar dan Nakir datang, hatiku sudah langsung bicara, ini adabnya Allah pasti akan dapat anani. Ya Allah, apakah aku akan menerima adabnya Allah ini? Melihat dahsyatnya Munkar dan Nakir. Padahal aku mati dalam keadaan Islam, aku dalam keadaan Muslim waktu hidup di dunia. Aku banyak beramal untuk mencari ridhonya Allah. Tapi kenapa aku masih takut? Lalu Munkar dan Nakir bertanya dengan pertanyaan yang keras. Bayangkan itu. Nah, itu orang saleh, orang masya Allah.
Malaikat munkar dan nakir saking wibawanya sampai menakutkan orang soleh tersebut. Ketika munkar dan nakir bertanya, datang satu makhluk yang tampaknya luar biasa, baunya harum luar biasa. Dikiranya orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dahsyatnya ini makhluk, ya, pemuda yang tampak dilupakan pemuda, dia datang tiba-tiba duduk di antara malaikat dan orang tersebut. Semua pertanyaan malaikat dijawab sama ini orang. Jadi orang yang tadi ditanya dalam kubur cuman diem. Yang jawab orang yang baru datang dari ini. Sing ganteng, sing ambune wenake ra umum. Dijawab semua sama orang tersebut sampai selesai. Jadi ini orang diem aja dah. Ya, ini orang cuman diem. Setelah selesai menjawab, dibilang sama orang yang tadi meninggal itu, wahai fulan, siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu, kata orang tersebut. Terus orang itu tadi menjawab apa? Ya fulan, aku adalah sholawat yang selalu engkau baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, untuk Rasulullah dan keluarganya setiap hari kau baca itu, yaitu aku, kata dia. Jadi sholawat ini dilupakan sama Allah berupa makhluk. Sholli ala Nabi Muhammad. Dan dia mengatakan, aku diperintahkan dan disuruh bertanggung jawab untuk engkau ketika engkau membutuhkan aku. Nah, itu nikmatnya di umatnya Rasulullah. Salah satu keberkahan daripada sholawat adalah memudahkan kita menjawab pertanyaan kubur malaikat munkar dan nakir. Sholli ala Nabi Muhammad. Masih sanggup lagi? Ini ya, berarti dua ya. Pertama apa tadi? Laqad ja'akum, bawa pulang. Amalkan setiap ba'da sholah biar dicintai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak hafal, buka Al-Quran, cari surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Ya, laqad ja'akum sampai ke Rabbul Arsyil Azim. Itu baca setiap ba'da sholah. Yang kedua apa? Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir lebih panjang ini malahan. 3 pembagian sholawat. 3 pembagian sholawat. Yang pertama sholawat lisan. Apa? Sholawat lisan, yaitu sholawat yang kita ucapkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu sholawat lisan. Ya. Sholawat yang diucapkan sama bibir, sama lisan kita. Ya, sampai sahabat mengatakan itu sholawat luar biasa. Salah sahabat apa? Ya Rasulullah, apakah hadismu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran itu untuk orang yang hatinya hadir? Kata Rasulullah apa? Tidak. Sholawat yang 1 kali dibalas sama Allah 10 kali sholawat itu untuk orang yang hatinya nggak hadir. Kalau orang yang hatinya hadir, Allah akan beri sholawat, pahala sholawat yang lebih banyak dan tidak bisa dihitung sama malaikat. Sholli ala Nabi Muhammad. Ya, jadi sampean sholawat artinya kemana-mana itu dapat 10 sholawat dari Allah. Lagi sholawat artinya ke pasar, ya, ke pasar sepi sholawat, pasar rame lewat nggak sholawat aja lewat, malah lupa ya. Sholawat hatinya nggak fokus di sholawatnya, itu dapat 10 dari Allah. Tapi kalau sholawat hatinya fokus ke Rasulullah, bayangkan Rasulullah, ya, membayangkan dia ada di hadapannya Rasulullah, bayangkan selamat sama Rasulullah. Nanti kita mahalul qiyam ini, ketika mahalul qiyam, bayangkan kita pegang tangannya Nabi Muhammad, kita cium tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan hati ketika mahalul qiyam, itu luar biasa. Allah gugurkan nanti penyakit-penyakit hati kita, dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sholawat lisan, sholawat yang diomongkan, yang disuarakan. Yang kedua sholawat badan, ya. Sholawat badan itu sholawat, artinya sholawat itu ingat sama kanjeng Nabi juga, bisa dikatakan ingat kepada Rasulullah. Sholawat badan melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasul, itu sholawat badan. Ya, kita pakai baju ingat sama Rasulullah, yang kanan dulu, itu sholawat badan, baru yang kiri. Kalau ngelepas baju pakai yang kiri dulu, baru yang kanan. Pakai cincin, hukumnya sunnah, dia tahu ini sunnahnya Rasul, ini sholawat badan. Pakai peci, hukumnya sunnah, tahu dia sunnahnya Rasul, pakai itu sholawat badan. Ya.
semua yang berhubungan sama sunnahnya Nabi Muhammad yang kita lakukan sehari-hari dalam tubuh kita, dalam kegiatan kita, itu sholawat badan ya. Pakai sendal nanti jangan lupa yang kanan dulu. Oh, ini Rasulullah sholawat pakai apa? Sunnahnya pakai sebelah kanan dulu ya. Jangan asal ya. Fadilahnya kita hadir maulid ini menjadikan kita dari sebelumnya kurang baik jadi lebih baik. Yang tadinya nggak perhatian sama sunnahnya Nabi jadi lebih perhatian sama sunnahnya Nabi Muhammad. Nanti masuk rumah ya ingat, oh iya tadi sudah dikasih tahu, masuk rumah pakai kaki sebelah kanan, ucapkan assalamualaikum, baca ayat kursi ketika masuk rumah ya. Ketika makan, oh jangan makan sama diri, minimal jongkok atau duduk kecuali terpaksa, sangat terpaksa. Pokoknya semua sunnahnya Rasulullah usahakan kita lakukan setiap hari. Itu sholawat badan. Yang ketiga, yang terakhir, sholawat batin. Ini adalah buah daripada sholawat lisan dan sholawat badan. Buahnya sholawat lisan sama sholawat badan udah otomatis, nggak pakai mikir lagi. Kalau dia mau makan otomatis sudah duduk. Dia masuk rumah otomatis sudah pakai kaki sebelah kanan. Ya. Dia pakai sendal udah otomatis pakai kaki sebelah kanan. Udah gak mikir lagi, sudah otomatis badannya sudah terbiasa, sudah terprogram dengan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah otomatis. Itu sholawat yang terakhir, sholawat batin. Yang mudah-mudahan insya Allah kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita dengar. Ya. Mudah-mudahan dikasih kekuatan sama Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita dijemput sama Nabi Muhammad. Ketika sakaratul maut didampingi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikubur ditunggu sama Nabi Muhammad. Ketika di mahsyar ditolong sama Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seperti nikmat yang luar biasa. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani bila daimikul hidayah wa ridha wa innahu lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.